Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh muda yang juga aktif di politik, bahkan dia menjadi ketua partai politik PSI ya di Kota Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Andreas. Namanya Pak Andreas apa? Andreas Ari. Andreas Ari. Selamat sore Pak Andreas. Sore, Kang Uten. Lama banget kita nggak pernah ketemu. Iya, senang sekali nih bisa ngobrol, ketemu dengan Pak Andreas nih. Iya. Sibuk apa sekarang nih? Ya, kita kemarin habis selesai hajatan Pileg, Pilpres. Iya, Tapi ini nyambung lagi nih pilkada nih. lagi seru ya? Lagi seru dan ini menjadi topik hot karena walaupun masih jauh ya pendaftaran nanti baru Agustus, September, tapi kayaknya tensinya udah mulai naik. Tapi kemarin yang seru itu nama Kaisang tuh muncul tuh di partai Anda itu di PSI ya. Sure. Itu serius dia mau turun gunung ke Tangsel, tapi juga di tempat lain muncul juga itu. Ya, Gimana ceritanya itu? ceritanya itu sebenarnya kan awal Mas Kaisang kan ada di Depok ya. Oke. Diusung Depok sebelum Pileg gitu. Ah. Kemudian setelah itu bergulir, Pileg selesai dan sebagainya. Kemudian ya tentunya kota-kota tertentu kan Mas Kaisang tetap menjadi magnet ya. Magnet gitu. Apalagi sebagai ketua umum Ya. PSI. Walaupun kami belum bisa tembus ke Senayan, Pak Ukan. Tapi Dikit lagi gitu ya? Berapa dikit lagi ya? berapa digit lagi gitu ya. Tapi kami tuh menjadi partai yang dicari oleh partai-partai Dan populer. populer. Ya. Dan itu yang membuat Ya. daya tarik, daya pikatnya Mas Kaisang menarik buat tiap-tiap Iya. kota itu. Nah- Dan ketua umum sah-sah aja mau di mana kan tinggal pilih gitu ya. Cuman ya yang kita pikirkan di ini juga kita lihat kapasitas Mas Kaisang kan gede. Gitu ya. Ya. Jadi kita lihat beliau mau di mana nih. Makanya aku kemarin bertanya di grup itu ya, apa mungkin Kaisang turun ke Tangsel gitu kan? Bahkan secara agak nakal saya tanya, apa bisa dia di Tangsel gitu? Kalau dia mau turun di Tangsel. Bisa aja semuanya. Bisa aja sih, ya, gitu, oke. Bisa aja semuanya gitu. Gitu kan? Jadi kalau dipikir apa bisa gitu ya. Ya buktinya banyak yang melakukan hal itu dan bisa. bisa. Paling nggak kan ketika disampaikan itu ke market, ke masyarakat, Oke. menjadi suatu diskusi. Ya, itu kalau kita melihatnya dari sisi politik pasar ya. Dia punya pasar memang. Tapi secara morality misalnya kan kita harus melihat track record di Tangsel juga kan gitu Ya, kan itu sesuatu yang logika berbeda. moralnya di mana gitu. Sesuatu yang Sesuatu yang berbeda. gitu. Tapi karena kira-kira gimana kalau dia ke Tangsel? Karena besar. 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 Ada kemungkinan. Eh, Kan ada mitra bisnisnya di Tangsel kan. Raffi Ahmad itu kan sudah punya kantor sekitar di kita, Tangsel Tapi kan. tempatnya ditaruh di kabupaten, enggak di Tangsel. Nah, kan sebesar. Karena waktu dulu test case di Depok pun, Oke. itu antusiasmenya gede. Ada riset Di apa survei soal itu gitu. secara spesifik saya belum baca sih. Oke, ya. Tapi ketika saya hadir di relawan-relawannya cukup besar dan ada harapan waktu itu. Kalau dibandingkan antara Depok terus lagi juga Bekasi gitu ya. Sekarang Tangsel lalu muncul lagi di DKI. DKI. Ya, Baru gitu. ini yang paling baru nih. Yang baru setelah ada revisi undang-undang baru undang-undang, itu ya. iya. Dia udah pasang baliho juga di Jakarta itu ya. Nah, kalau ke 4 tempat itu ya, Depok, Bekasi, DKI dan Tangsel, kira-kira menurut Anda itu dia akan milih kemana itu? Saya kalau point of view saya, kalau saya warga Tangsel, saya pengennya di Tangsel. Tapi kembali point of view-nya dari Mas Kaisang kan melihatnya kan secara luas. Oke. Kaisang kata Anda itu sangat bisa karena dia ketua umum, dia punya uang, dan dia anak seorang presiden. Iya. Tapi jangan lupa loh, di Tangsel itu dia akan berhadapan dengan incumbent yang kuat juga, Betul. Binyamin Dapni and Pilar Sagaisa. Iya. Seberapa Anda melihat kan si Kaisang jika jadi gitu di face to face dengan seorang pasangan incumbent di sini. Kalau misalnya berandai-andai, Iya, gitu ya, iya, berandai-andai, gitu ya, berandai. berandai-andai face to face itu
kita kan sudah berkali-kali pilkada dengan berhadapan dengan ya bisa dikatakan incumbent yang hampir sama, itu dan sebagainya gitu. Pasti masyarakat juga, tokoh-tokoh Tangsel juga selalu, ayo dong cari sesuatu yang baru, siapa yang bisa diangkat. Padahal kami dari PSI ya, ibaratnya ketika buka penjaringan kemarin, itu kita mendorong masyarakat, daftar. Ayo daftar gitu. Kita berharap ada tokoh masyarakat dari Tangsel. Dan Pak Benyamin sendiri udah daftar ke PSI juga ya? Daftar ke PSI. Karena tokoh masyarakat lain kok nggak daftar juga, saya jadi kader internal kita siapin gitu ya. Maksudnya kita, ya ayo daftar. Dan kita tidak bisa melarang Pak Benyamin, Mas Pilar, karena mereka juga tokoh masyarakat. Gitu. Jadi itu yang saya quote and quote saya suka ya dengan PSI, karena agak sedikit different dengan partai-partai lain. Dia lebih berani ya. Misalnya sekarang saya baca di media itu ada kader Anda juga yang siap melawan incumbent ya? Iya. Siapa itu? Ada 4 ya. Salah satunya Mas Bro Edwin kami. Bro Edwin. Terus? Ada Takwa kalau nggak salah. Satu lagi saya lupa namanya. Dia serius mau nyalonkan wali kota juga? Dia serius. Nah, kita sudah interview, maksudnya singkat ya waktu mengembalikan. Jadi di kami itu ada 6 yang mengambil formulir, 6-nya sudah mengembalikan, 4-nya dari kader internal. Ketika kita ya short discussion lah waktu itu dengan mereka ketika pengembalian formulir, serius apa enggak? Serius bang, kata dia gitu. Tapi kan kembali. Tapi jangan serius-serius pada saat pendaftaran, pada akhirnya kemudian dia hilang juga di peredaran gitu. Tapi kan kembali, Bang Uten, prosesnya kan panjang ya. Maksudnya ini baru awal, nanti harus sudah diskusi dengan DPW. Apalagi kalau muatan pilkada, pasti DPP kan berperan serta di sini. Oke. Kalau dari kacamata Mas Andreas ya sebagai ketua PSI, kan incumbent ini juga kuat sekali ya. Pak Benyamin Dapni ini dengan Pilar ini kuat sekali sehingga muncul isu kota kosong. Karena dianggap wah nggak ada lawan nih gitu, atau nggak ada yang berani nih melawan dia nih kira-kira gitu. Tapi PSI saya lihat ada keberanian dengan membuka keran cukup leluasa dan memberikan ruang kepada kader untuk nyalon juga gitu. Sejauh mana Anda melihat kemungkinan Pak Ben atau incumbent ini bisa ada lawan atau malah jadi lawan kota kosong? Jadi sebenarnya gini, kami itu kan kalau kamu kan sadari bahwa kami itu hanya 4 kursi ya. Which is kalau kita mau maju dengan mengusung, kita kan butuh 6 kursi lagi. 6 kursi lagi ya. Harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Ya partai politik lain kan sampai sekarang masih bungkam tuh. Ya. Soal keberanian untuk melawan incumbent tuh masih bungkam tuh. Jadi kita tuh sekarang ibaratnya menunggu gitu ya. Misalnya ada yang punya 9 kursi. Iya. Ada yang punya 6 kursi gitu ya. Seperti apa gitu kan. Karena kami udah nih siap. Bahkan incumbent-nya juga ikut daftar kan akhirnya ke tempat kami gitu kan. Yang itu nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak juga gitu. Ya kami juga kemarin membuka secara terbuka ya itu berarti tokoh-tokoh masyarakat. Ayo. Tapi ternyata nggak ada ya. Selain orang dalam sama incumbent aja ya gitu ya. Kita ngintip juga kok ke partai yang lain ya. Gimana ya? Tempat parpol A, siapa yang daftar dari Aksenat? Nggak ada juga, sama isinya. Yang kedua sama juga, kecil sama juga. Nah itu dia, makanya jadi, muncul isu kota kosong itu. Nah kalau kita ngelihat kota kosongnya sebenarnya ya saya pikir pasti kita berharap tidak ada kota kosong. Iya, kalau menurut saya sih kalau kota kosong itu kan artinya ada itu sama dengan kecelakaan politik atau kegagalan partai-partai politik melakukan pengkaderan anggotanya untuk jadi calon pemimpin gitu. Nah salah satunya kita juga berharap di kota Tangerang Selatan ini bukan hanya kita ya, ini karena partai politik kan menyiapkan pemimpin dalam hal ini melalui saluran-saluran partai politik. Tapi juga berharap tokoh masyarakat juga terlibat di sini. Nah, kita ngelihat ketika banyak yang kosong ini, apakah kita kehilangan kaderisasi leader di tingkat? Menurut saya ya. Itu yang saya lihat, Kang Utan.
saya ngalamin 2020 ya. Iya. Itu yang daftar tempat kami itu hampir 20-40 orang gitu kan. Iya. Tapi ketika tahun ini itu kayak ya sudahlah gitu. Bisa juga karena ada sikap apatisme Bisa jadi. di dalam politik. Bisa jadi. Karena melihat kekuatan incumbent itu mungkin. Mungkin. Jadi daripada saya mungkin ya saya nggak Iya, tahu ya, saya ngabisin energi, waktu, biaya dan sebagainya. Ya udahlah saya tunggu aja nanti. Mungkin gitu ada juga yang berpikiran kayak gitu. Atau mungkin memang positioningnya nggak pas untuk declare sekarang. Iya. Salah satu yang saya lihat ini kan pilkada serentak ya. Iya, iya. Kang Uten. Pilkada serentak ini kayaknya agak berbeda. Atau mungkin juga karena partai-partai juga kehabisan energi ya setelah pileg kemarin. Bisa jadi. Energi dari sisi finansial, dari sisi pengkaderan mungkin yang tadinya memang mungkin punya potensi menjadi calon wali kota, dia sudah duduk di dewan dan seterusnya. Bisa juga begitu. Tapi juga ada yang nggak habis kok. Ada yang udah langsung begitu selesai pileg udah langsung declare ini akan jadi calon gubernur, ini akan jadi calon wali kota, calon bupati, udah ada siap langsung. Dia siapkan squadnya langsung gitu. Iya, iya. Yang saya bilang tadi, karena pilkadanya serentak, ada gubernur dan ada wali kota atau bupati. Iya, iya. Itu technically-nya agak berbeda, Kang Utan. Tekniknya gimana maksudnya? Sekarang kalau tandem gitu, Ya. sederhananya kita buat spanduk. Kalau beda pilihan antara yang di DPD dengan di DPW ya, di provinsi sama Oh. gimana ceritanya tuh? Ekosistemnya ya. Ekosistem. Itu juga dipikirin sama partai politik. Jadi kalau dia misalnya PSI atau partai lain mencalonkan di gubernur, maka di kebawahnya harus sama. Harus sama. Karena kenapa teknik kita Iya, bawah, benar. konstituen. Betul. Saya kan nggak Ya. mungkin saya bilang. Iya. Yang ini sorry ya, ini untuk gubernurnya Iya. nanti yang ini. Iya. Tapi Iya. yang kotanya wali kota bupatinya yang ini. Loh, Iya. bukannya ini yang arahnya ke sini, Pak. Iya. Ya, Itu terasa ya. Terasa. Betul ya. Mempengaruhi dinamika ya. Maru dinamika. Persaingan di tingkat 2 ya. Tingkat 2 antara Iya. partai politik, Iya, tekniklinya seperti Lebih adem ya lebih ada. di tingkat 2. Tingkat 2-nya. Nunggu ini dia. Karena nunggu di gubernurnya itu di provinsi. Iya. Siapa? Oh, Nggak. kalau dia milihnya si ini. Loh, Betul itu. yang gubernurnya si yang si A gitu kan? Saya menemukan satu kader di Tangsel, menurut saya cukup potensial dia menjadi calon wali kota. Tapi ketika saya desak tanya, saya nggak bisa karena di atasnya nyantolannya ke beda gitu. Iya. Karena loh, saya ini gubernur kalau gubernur saya nggak mau dia, maunya yang itu. Itu gimana? Iya. Kita paham lah gitu. Gitu kan? Iya. Jadi kayak satu tarikan nafas tuh harus sama gitu kan? Ini saya tertarik dengan PSI ini. PSI ini partai baru ya. Walaupun belum punya kursi di provinsi ya. Udah. Sorry di DRI ya, belum provinsi. Tapi popularitasnya cukup luar biasa menurut saya. Makasih. Di Tangsel terutama ya dapat 4 kursi. Apa sih yang membuat PSI cepat gitu, bahkan mengalahkan P3, mengalahkan beberapa partai yang lama ya di Tangsel itu? Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita lebih banyak turun ke masyarakat aja sih. Itu hukumnya udah seperti itu. Kita lakukan survei yang lain aja, memang turun ke masyarakat itu. Jadi kita turun masyarakat, ke masyarakat, kegiatan-kegiatan dan implementasi dari anggaran APBD itu memang diperuntukkan buat masyarakat. Itu dikontrol. Jadi kami tuh di teman-teman di fraksi gitu, rutin dengan struktur gitu ya selalu. Apa yang menjadi concern atau fokus utama PSI yang menjadi sorotan ya? Artinya objek masalah yang disorot betul ya oleh PSI di Tangsel itu. Sebenarnya kita konsisten ya dari 2019 ya, masalah sampah. Sampah ya. Inilah ya. Oke. Sangat paham banget ceritanya. Dan itu masalah klasik. Masalah klasik gitu. Belum bisa menyelesaikan. Moga-moga bisa selesai dikawal dengan baik oleh PSI. Yang kedua tentunya APBD yang berpihak pada masyarakat. APBD yang berpihak pada masyarakat itu ya kita tuh benar-benar ngelihat setiap laporan tanggung jawaban wali kota maupun ketika penyusunan anggaran. Fungsi pengawasan di situ lah. Iya. Terus yang ketiga tentunya kita jaga yang namanya toleransi beragama.
Oh, menarik nih. Toleransi beragama. Ada masalah apa di Tangsel dengan toleransi beragama? Eh, Salah satunya kenapa toleransi itu penting ya? Oke. Karena itu jadi salah satu diskusi kita waktu itu Oke. Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena dengan toleransi yang cukup baik, artinya pemerintah kota itu bisa dengan tenang untuk melakukan pembangunan. Ada potensi intoleran di Tangsel. Salah satunya memang kita itu menurut informasi ini saya juga Oke. kayak up and down masalah toleransi. Iya. Kemarin kan sempat ada kejadian Oke. di Tangsel gitu ya. Ya. Yang di Unpam itu ya? Ya, yang Oke, di oke. daerah Setu Iya, Pamulang mahasiswa atau Unpam. apa ya, Ya, oke. Nah, itu kan up and down. Walaupun kita teman-teman dari kita appreciate dari FKUB, dari tokoh masyarakat, dari polisian, dari kita turun, dari Dewan juga turun untuk segera meredam hal tersebut. Dan itu terbukti loh. Salah satu partai yang quote and quote cenderung berafiliasi ke situ ya, ke intoleran itu dapat kursi yang banyak loh. Lah itu. Tapi ini sampai sekarang belum mulai penjaringan masalahnya. Gitu ya. Saya termasuk yang prihatin dengan kondisi intoleransi karena itu tidak sesuai dengan spirit of Tangsel yang religius, kemudian cerdas, modern itu. Kan religius itu artinya bukan kita kelihatan beragama fanatik seterusnya, tapi religius itu berbeda dengan beragama gitu kan. Tapi religius sikap keberagamaan kan gitu. Ya karena masyarakat Tangsel ini kan sangat heterogen ya. Heterogen. Heterogen. Dan itu harus menggambarkan heterogenitas bangsa kita gitu. Heterogen. Jadi kita berharap sih wajah heterogen itu, kemajemukan itu, dan kondisi yang kondusif itu membuat masyarakat warga itu senang tinggal di. Ya, dan isu itu cukup efektif Anda jual, good and good ya di dalam politik. Iya, karena menurut saya ini bukan ngomongin di Saraya. Iya. Tapi masyarakat tuh ketika bicara toleran itu merasa tenang. Ya. Itu aja sih. Betul. Walaupun kalau di survei itu mungkin yang paling atas tuh bicaranya adalah lapangan pekerjaan gitu ya. Iya. Tapi itu masih dalam top 5. Cukup dominan ya. Top 5, termasuk top 5. Iya. Tapi juga gempuran, saya lihat juga gempuran untuk bersikap intoleran juga masih sangat kuat ya. Masih ada. Cuman Masih ada. ya itu tadi, peran serta pemerintah kota, peran serta dewan, peran serta dari tokoh masyarakat, semuanya lah akademisi dan sebagainya, untuk ya itu tadi turun ke RT, RW itu menyampaikan kabarnya. Ya itu saya kira penting, harus terus disuarakan. Tapi ada satu lagi yang saya baca dari berita tulisan Anda atau apa itu, bahwa PSI juga fokus dengan dan konsisten dengan anti korupsi ya. Iya. Itu gimana, coba ceritain. Ya ini salah satu DNA-nya PSI. Oke. Itu kita benar-benar menjaga ya, maksudnya. Iya. Kita itu yang saya sampaikan tadi melakukan fungsi pengawasan supaya misalnya contoh kegiatan-kegiatan pengadaan dan sebagainya itu tetap sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Walaupun banyaklah suara-suara di luar yang ini nggak sesuai dan sebagainya gitu ya. Tapi memang karena kami cuma berempat nih ya dibanding partai lain yang punya 10, 8 gitu ya. Tapi berempat juga kalau vokal kan kuat juga. Wah, tapi sekarang saya lihat sekarang kurang vokal tuh. Waduh. Insya Allah nanti masuk baru nih vokal lagi. Enggak, dulu saya suka dengan PS itu dulu, zamannya almarhum ada Aji ya. Oh, Mas Haji. Itu sangat vokal. Iya, betul. Enggak, kenapa sekarang kurang vokal? Walaupun bicara sampah tadi, bicara korupsi, tapi suaranya nggak terdengar kayak dulu itu. Iya. Kalau dulu kan kita begitu awal langsung tuh ngomongin masalah sampah dan Oh iya, paling mendominasi media massa tuh. Gitu. Kenapa sekarang nggak begitu? Ya, beberapa hal yang menjadi concern dari kami kemarin ketika ngomongin sampah gitu ya. Wah, ini memang setelah berbuih-buih ngomongnya, nggak berwujud juga. Kita ganti strateginya. Kalau dulu ngomong di luar gitu ya. Sekarang ngomongnya ya di
dalam. Di dalam. Ngomong di dalam nih, ini gimana? Di dalam juga katanya nggak pernah ada suara juga tuh soal sampah di partai politik. Iya. Karena satu, kita kemarin itu menyoroti waktu ini Pak. Bapak ingat Pak Uten, masalah. Sampai ngopi aku ya. Oke. Jadi ngomongin pemindahan truk itu Pak. Pemindahan sampah yang waktu itu ke Nambu itu. Ya ke Nambu atau ke Serang? Iya. Ke Nambu apa ke Serang? Kan ada Serang, dua. Serang. 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 Nambu nggak belum jadi. Belum jadi. Ke Serang waktu itu. Itu kita bersuara keras. Ya. Kenapa? Karena ternyata ongkosnya nggak masuk akal. 1,5 itu. Iya. Ada tippingnya Iya. juga kan, jadi kan. Wah ini nggak masuk akal. 1,5 miliar maksudnya itu. Jadi itulah salah satunya. Tapi akhirnya kan diblok juga. Dibilang. Tapi masih jalan kan sekarang kan? Jalan. Masih jalan. Karena memang nggak ada solusi waktu itu ya. Sudah akhirnya kita. Terus soal korupsi juga, saya juga nggak pernah dengar lagi tuh suara PSI dengerin anti korupsi. Jadi kalau kita itu memperhatikan. Enggak, apa di Tangsel sudah nggak ada korupsi? Ya semua itu kan kita bilang tidak ada korupsi. Bisa dibilang orang melihat tadi bilangnya apa nggak ada korupsi. Ya baunya kan pasti kelihatan kan. Bau kecium nggak? Kecium, Cium. ada laporan, Ada ini, itu. ada gitu kan. Cuman ya itu tadi untuk membuktikannya kan ya nggak mudah juga. Nggak mudah juga ya. Mudah juga. Dan Iya. itu tadi kami hanya berempat. Oke. Ngomong-ngomong, ya yang lain juga nggak ada. Nah, sekali lagi berempat itu hanya jumlah angka. Tapi kan kekuatan itu bukan pada angka, pada kekuatan berbicara, konten gitu kan. Betul. Sama seperti ketika Seperti dulu kan kuat itu karena konten bicaranya jadi kuat ya, gitu loh. habis itu tapi ada yang harus ganti pemain kan jadi. Itu resiko sebuah pertarungan politik. Pertarungan politik. Makanya bilang teman-teman habis itu sempat ada trauma juga. Gitu. Menyembuhkan trauma itu gak gampang juga, Pak. Iya. Jadi begitu habis itu teman-teman trauma, itulah kita supaya ya nggak gampang ya Mas. Iya. Gini Mas Andres itu saya tidak melihat Anda itu di dalam sejarah ya, acara profil Anda itu di perpolitikan kan tidak terlalu banyak main dulu ya. Enggak. Bahkan Anda sekarang seorang profesional katanya. Iya masih. Masih bertahan sekarang di ketua partai politik. Masih. Itu. Iya. Itu ada gen politik di mana Anda masuk di dunia politik? Dari ini sih sebenarnya gen politik dari kakek saya sih. Oh. Jadi keluarga saya ini kebetulan dulu adalah salah satu kalau zaman dulu ada namanya residen juga. Oke, ya. Residen kayak mungkin ya wakil gubernur ya. Wakil gubernur di Jawa Tengah. Jadi beliau dan salah satu nenek saya itu adalah pendiri PKK. Nenek Pendiri. Oke, pendiri PKK secara nasional. Oh, itu gennya. Jadi Residen itu tapi siapa? Kakek. kakek. Kakek residen. Residen. Residen itu semacam di atas bupati ya? Di atas bupati. Di atas bupati, ya. Nah, kemudian keluarga-keluarga itu rata-rata pegawai negeri sipil semua. Oh, negeri sipil. Kecuali ayah saya bukan. Dia BUMN waktu itu. Anda? Saya swasta. Swasta ya? Swasta. Swasta, ya. Nah, setelah itu tidak ada yang masuk ke dunia politik. Oke. Ternyata saya meloncat karena rata-rata masuk ke TNI atau apa gitu ya, militer, TNI dan sebagainya, cuma saya. Jadi mereka juga kaget ketika saya masuk ke dunia politik. Iya, iya. Tapi saya bilang ya itu gen keorganisasian politik kita sudah punya dari. Oke, Anda kan di swasta itu sebagai profesional apa entrepreneur? Saya sebagai profesional. Profesional ya. Berarti kan harus setiap hari kerja ya. Betul. Kayak orang-orang pegawai gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Itu bagaimana bisa bagi waktu antara politik dengan keharusan Anda hadir di perusahaan? Iya. Iya, kebetulan perusahaan itu juga cukup fasilitate saya memahami posisi saya gitu ya. Dan kebetulan di partai politik ini juga saya masuk waktu itu juga atas permintaan teman-teman juga. Awalnya juga saya tidak terlalu berminat, tapi ketika diajak ya sudah saya bantuin set up semuanya. Ternyata selanjutnya saya tetap harus mengontrol, mengawasi, merunning, dan tentunya membentuk teman-teman yang sekarang ada di fraksi. Termasuk memikirkan strategi pemenangan, termasuk juga itu yang saya perhatikan, diam-diam saya memperhatikan Anda ya. Jadi tidak ada gonjang-ganjing di internal itu.
selama Anda jadi ketua PSI? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kita jaga kondisivitas Iya. itu. Karena pentingnya Enggak, apa kiatnya Anda bisa menjaga keseimbangan itu? komunikasi aja sih. Itu ya? Iya. Sebenarnya ilmunya sederhana, komunikasi. Di profesional kantor juga sama kan? Sama aja. Ilmunya cuma satu, bisa baca, bisa ngitung, sama komunikasi. Tiga itu. Nah, gini, kalau lihat tadi ada ceritakan ada gen politik dari seorang kakek, bahkan nenek pendiri PKK secara nasional ya, gitu. Berarti Anda juga punya potensi besar di politik, bukan di entrepreneur atau di profesional. Kenapa nggak Anda aja jalonin wali kota? Nah, itu adalah satu pertanyaan dari banyak rekan-rekan. Iya. Saya bilang sampai dengan teman-teman waktu itu, kenapa Mas Andreas nggak maju di wali kota? Iya. Bagaimanapun kita kan punya namanya analisis. Ya. Oke. Rasional ya? Rasional. Oke. Rasionalnya apa? Latar belakang. Walaupun keluarga saya itu, jujur keluarga saya ini banyak kan Muslim. Oke. Hanya saya yang Katolik. Katolik ya. Katolik. Di Tangsel, Muslim dari pihak mana? Kakek? dua-duanya. Oke. Jadi dari ibu sama ayah ini yang saya semua haji. Oke, luar biasa ya. Ini tadi juga arisan buat sebelum kesini kumpul dengan saudara-saudara saya. Tapi rukun ya? Rukun. Itu saya suka ya. Rukun. Oke. Jadi kalau Natal ya mereka datang, Iya. Ramadan saya. Iya. Jadi itu saya melihat di Tangsel itu ketika kita maju dengan latar belakang itu rasanya kurang pas. Tangsel yang saya bilang tadi, walaupun kita kota yang toleransi, majemuk, tapi ketika ngomongin pemimpin, kita harus tahu menempatkan diri. Ya. Jadi itu yang membuat Anda kurang berminat atau sedikit ada hambatan di situ? Melihat, kalau minat sih pasti minat. Ya, kalau bicara minat ya, cuman kita melihat gap apa yang akan menjadi sandungan ketika kita maju. Oke. Itu. Nah, kalau Anda suruh memilih, saya memilih politik, profesional atau entrepreneur? Harus pilih salah satu. Kalau saat ini saya masih di profesional. Kalau saat ini ya, karena usia saya kan masih panjang kan. Maksudnya saya di profesional ini karir saya juga cukup bagus gitu ya, punya bisa ruang. Politik saya siapkan untuk masa depan, entrepreneur juga saya siapkan untuk masa depan. Jadi ketika waktunya tiba, saya harus selesai dari dunia profesional, semuanya udah siap untuk terjun politik. Termasuk ikut calon wali kota. Amin. Atau apapun ya. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Karena ilmunya jadi udah belajar dari sekarang. Udah belajar sekarang. Udah belajar dari sekarang. Oke. Nggak kaget. Oke, harapan Anda apa nih di Tangsel nih? Udah lama lo mimpin PSI, berapa tahun? Ini udah 2 periode. 2 periode kan? Ini Juli ini. Hebat. Nggak ada yang ganggu ya? Iya, 2. Iya. Nggak ada yang ganggu ya? 2 periode. Saya bilang sama teman-teman, ini saya nggak tahu ketum masih sign saya lagi apa enggak di Tangsel. Jadi teman-teman masih bilangnya itu aja lah. Iya. Karena kita bingung juga. Karena nggak ada ambisi politik itu kali ya? Iya, nggak ada. Jadi nggak ada punya kepentingan politik praktis. Saya bantuin teman-teman lah, pokoknya Okay. supaya saya bilang kemarin ditanya juga sama Pak Sekjen. Sekjen pusat maksudnya? Iya. Gimana di Tangsel? Bagi saya, Pak Sekjen, saya itu sekarang masih punya PR. Kita cuma punya 4 kursi. Kemarin kita cita-citanya punya 10. Cita-citanya sampai sekarang berapa? 10. 10. Berarti Cita-cita. masih jauh dong? Masih jauh. Oke. Gitu kan. Ada faktor-faktor eksternal dan yang tidak terantisipasi kemarin saya bilang gitu. Tapi dari sisi suara naik, saya bilang gitu. Iya. Suara naik dibanding 2019. Jadi saya masih punya tantangan, challenge. Gimana gitu? Oke, selain mencapai target itu, harapan lain apa? Tentunya kalau PSI ya semakin besar di Tangsel, nantinya ketika besar tadi harapan masyarakat Tangsel PSI punya calon wali kota sendiri untuk dia diusung. Iya. Buat kebaikan Kota Tangerang Selatan. Dan harapannya ya nanti kalau memang pilkada kita bisa melahirkan ya tentunya angin yang baru, harapan yang baru buat Kota Tangerang Selatan. Yang kemarin masyarakat bilang
autopilot lah, apalah itu kan. Nah, itu bisa terjawab gitu ya. Iya. Oke, Mas Andre. Thank you banget. Thank you berat ya. Sama. Obrolan santai, asik nih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh Kang Uten, nanti saya undang gantian Oke. buat podcast di PSI. Baik, pemirsa di rumah dan di mana saja, demikianlah obrolan singkat, menarik, santai dengan Mas Andreas, Ketua PSI Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Speak Up yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.